Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan sahru siyam lil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa salatan wa salaman daiman li nabiyyina wa li habibina wa li syafi'ina wa li zuhrina wa maulana Muhammad allazi qad hamala an-nas minaz zulumati ilan nur. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita hingga sampai detik ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa masuk kepada bulan Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Adapun judul kuliah 7 menit kita pada hari ini adalah 3 golongan puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja menyelesaikan solat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat kaget. Ini Rasulullah tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak ada yang berdoa, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar dan turun ke mimbar. Rasa penasaran sahabat dengan apa yang barusan terjadi tidak terbendung. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tadi selesai sholat kami mendengar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali ya Rasul. Ada apa gerangan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Rasulullah sambil tersenyum simpul mengatakan, "Apakah kalian ingin tahu? Ingin tahu banget atau ingin tahu saja?" "Kami betul-betul ingin tahu ya Rasulullah." "Baiklah. Tadi ketika saya baru saja selesai sholat, malaikat Jibril turun dan bertanya kepadaku, 'Wahai Rasulullah, maukah engkau wahai Rasul mengaminkan doaku kepada Allah?' Kata baginda Rasul, 'Baik.' Maka berdoalah malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara logika, kalaulah yang berdoa ini adalah malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang cukup dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diaminkan oleh Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin doa ini akan meleset?
was-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Apa doa malaikat Jibril yang pertama? Kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah katakan, amin. Orang tua, ayah, peras keringat, banting tulang, hanya untuk bagaimana anak-anaknya bisa mendapatkan makanan, nafkah. Belum lagi ibu 9 bulan berada dalam kandungan, wahnan ala wahnin, letih di atas letih. Ketika melahirkan, tantangannya adalah kematian. Bukan hanya sampai di situ. 2 tahun ibu kita menyapih kita, menyusu kita, sehingga kita pelan-pelan beranjak dewasa, dewasa dan terus dewasa. Ketika kita sedikit sudah jadi orang, kita lupa akan jasa kedua orang tua kita yang telah mengorbankan segalanya agar anaknya menjadi anak yang baik, yang soleh, yang solehah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Tapi justru apa? Ibarat kacang, lupa akan kulitnya, justru durhaka kepada kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran digambarkan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sekali-kali kamu mengatakan ah, tapi katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang sopan dan lembut. Karena kata-kata ah dapat menyakiti perasaan orang tua kita. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat bagi anak-anak yang pernah durhaka, yang pernah melukai perasaan orang tuanya. Bersimpuhlah, bersujudlah di kakinya, mohon ampunan, mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Diingat di dalam memori kita perbuatan apa saja yang sudah kita lakukan sehingga membuat perasaan kedua orang tua kita begitu terluka. Kemudian doa yang kedua malaikat Jibril adalah, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, bagaimana kalau sekiranya ada istri yang bertanya, wahai Ustadz, bagaimana pula kalau suami durhaka kepada istri? Tidak ada suami yang durhaka kepada istri, tetapi sebagai suami, sebagai pemimpin, akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya terhadap tingkah pola istrinya, tingkah pola anak-anaknya. Di dalam Al-Quran digambarkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bahwa engkau istri adalah pakaian bagi suamimu, dan begitu juga sebaliknya, bahwa suamimu adalah pakaian bagi istrimu. Oleh karena itu, kalau kita melihat daripada fungsi pakaian, paling tidak ada 2 fungsi pakaian. Yang pertama adalah berfungsi sebagai kebanggaan. Kita kalau memiliki sesuatu yang kita banggakan, pastilah sesuatu yang kita banggakan itu kita rawat, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan pasangan hidup kita. Kita harus menjaga suami kita, bangga kita sebagai istri, dan begitu juga sebaliknya, suami bangga sebagai suami dan istri bangga sebagai istri. Fungsi yang kedua adalah untuk menutup aurat,
untuk menutup aib, untuk menutup kekurangan, maka sudah seyogyanya seorang istri menutupi aib dan kelemahan suaminya, dan begitu juga sebaliknya suami menutupi aib kelemahan istrinya, sehingga saling melengkapi, saling kerjasama, sehingga kekurangan masing-masing dapat ditutupi dengan sebaik-baiknya. Dan doa malaikat Jibril yang ketiga adalah, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya orang muslim yang tidak mau memaafkan muslim yang lainnya. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Kita harus tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau dalam istilah pepatah bahasa Arab adalah al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Siapakah kita sesungguhnya manusia ini? Kita sesungguhnya hanya bisa melahirkan, menghasilkan kotoran, menghasilkan tai. Dari mata kita keluar tai mata, dari telinga keluar tai telinga, dari hidung keluar tai hidung, dari mulut keluar tai gigi, bahkan dari tubuh kita keluar keringat. Sesungguhnya kita hanya bisa melahirkan kotoran. Oleh karena itu, ketika ada saudara kita sesama muslim melakukan kesalahan, maka bukalah pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena dengan kamu meminta maaf kepada saudaramu tidak membuatmu jatuh derajatmu, dan dengan kamu memberikan maaf kepada saudaramu tidak membuat kamu jatuh bangkrut atau miskin. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan, kalau jari-jari ini melukai hati melalui status media sosial yang kita buat, banyak orang yang terluka. Mana obat yang akan dicari? Maka jalan terbaik ketika kita berada pada hari yang baik, pada bulan yang baik ini Ramadan, marilah kita mohon ampun, mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Marilah kita sebagai istri mohon ampun dan maaf kepada suami kita. Marilah kita sebagai sesama muslim saling bermaaf-maafan terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.